wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita ya, yang kemarin sempat terpending. Nah, yang kemarin sempat terpending, tentunya alhamdulillah hari ini bisa kita lanjutkan kembali ya. Pembahasannya masih sama dengan yang kemarin ya, yaitu masih membahas tema 6B. Imtak yang berhubungan pun masih sama dengan surah Al-Hujurat, yaitu ayat 6. Nah, tentunya ada perbedaan yang akan kita bahas untuk kali ini ya. Untuk bahasa Indonesia yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang kosakata baku. Nah, inilah yang biasa banyak dilakukan kesalahan ya, terutama anak-anak pada saat menuliskan sebuah kalimat. Ya, bagaimana sih Miss kosakata baku itu? Ya, kita lihat. Mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi, tentunya sebuah informasi itu harus kita tuliskan, ya, harus kita tulis. Nah, yang bagaimana sih itu, Miss? Supaya kita bisa menuliskan informasi yang baik dan benar dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Informasi diperoleh dari teks dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menulis adalah yang pertama, memahami isi teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat ide pokok setiap paragraf dalam teks. Dan yang ketiga adalah menuliskan pernyataan berdasarkan ide pokok menggunakan kosakata baku yang benar dengan bahasa sendiri. Nah, ada di sana berikan warna merah ya. Kosakata baku. Inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Apa sih kosakata baku itu? Nah, kosakata baku itu biasa disebut juga dengan kata baku. Kalau ada kata baku berarti ada kata tidak baku. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing kata ini? Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Nah, seperti apa sih itu biasanya digunakan kata baku dan kata tidak baku itu? Oke, kita lihat kembali. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, ya, baik itu dalam tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Sedangkan kata tidak baku itu biasanya sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur, ya. Jadi boleh diucapkan, tapi ketika kita menuliskan dalam bentuk kalimat ya tidak boleh, ya. Kita harus menggunakan kata-kata baku. Contoh misalnya, Suci punya sebuah kalimat, saya tidak tahu membaca. Ini adalah kalimat yang menggunakan kata baku. Saya tidak tahu membaca. Nah, kata yang tidak bakunya seperti apa sih? Bisa saja kata bakunya adalah saya nggak tahu baca. Nah, kita bisa lihat ya jenis perbedaan katanya. Yang pertama adalah tidak tahu, sedangkan kata yang kedua adalah nggak tahu. Nah, kalau kata yang pertama itulah yang harus kamu tulis sesuai dengan kaidah penulisan. Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau misalkan dalam bahasa sehari-hari atau percakapan sehari-hari, ya kamu boleh mengucapkan saya nggak tahu baca. Itu boleh diucapkan. Tetapi ketika menuliskan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk kalimat, maka kata tidak baku itu harus dirubah ke dalam kata baku yang menjadi saya tidak tahu membaca. Nah, itulah contoh kecil ya yang biasanya kita temukan dalam tulisan sehari-hari. Nah, ciri-cirinya, apa sih ciri-cirinya dari kata baku itu? Oke, kita lihat. Ciri-cirinya yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah.
Wah, bagaimana itu Min maksudnya? Biasanya dalam tulisan itu dicampur dengan bahasa daerah ya. Misalnya saya berubah jadi gue. Gue pergi ke pantai di hari Minggu. Nah, itu bukan menggunakan bahasa baku ya. Itu boleh diucapkan, tapi ketika menulis ya harus menggunakan kata saya, aku, ya. Ibu, nyokap gue, ya itu juga tidak boleh kalau dalam penulisan. Kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, ya. Bahasa daerah saja tidak boleh, apalagi bahasa asing, ya. Ketiga, bukan merupakan ragam percakapan. Itu bahasa yang digunakan sehari-hari atau yang diucapkan ya tidak boleh dituliskan sama ya dengan apa yang diucapkan. Keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, imbuhan pun itu akan menentukan arti lain. Contohnya adalah ayah bekerja keras. Artinya ya ayah sedang melakukan sesuatu yang positif ya. Kalau kata yang lainnya menggunakan tidak baku, ayah kerja keras, ya berarti ayah sedang melakukan pekerjaan yang keras-keras, entah itu misalnya memotong batu ya menjadi kuli. Nah, ya. Yang kelima adalah pemakaian kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Artinya tidak boleh menuliskan dua kata dalam arti yang sama. Misalnya suka akan. Nah, itu boleh karena menunjukkan kata sifat dengan petunjuknya yang lain. Tapi kalau suka dengan, nah itu agak rancu. Atau disebabkan oleh, nah itu jelas ya ada penyebabnya karena apa. Tapi kalau disebabkan karena, nah itu memiliki dua kata yang berbeda tetapi satu makna. Itu tidak boleh ya. Ya, itulah ciri-ciri dari kata baku yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih banyak ciri-ciri yang lainnya, ya. Oke, next. Nah, kata-kata apa saja sih yang biasa ditemukan sebagai contoh dari kata baku dan kata tidak baku? Oke, contohnya misalnya adalah aktif. Nah, aktif ini merupakan kata baku, ya. Aktif, pasif, apotek, efektif, karena. Nah, ini yang paling banyak ditemukan kesalahannya ya. Karena biasanya hanya dituliskan karena saja. Padahal penulisan yang baik adalah karena. Foto, biosfer, bus. Nah, bus juga itu adalah kata baku ya. Banyak orang yang menuliskan bis padahal harusnya bus ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan contoh tidak bakunya ya berarti kebalikannya tadi ya. Aktif yang harus dituliskan dengan F, dia menggunakan P. Aktif, pasif, apotik, efektif. Nah, itu termasuk ke dalam kata tidak baku ya. Dan masih banyak contoh-contoh kata lainnya yang mana termasuk kata baku dan yang termasuk kata tidak baku. Jadi tolong diperhatikan ya. Ketika kamu mau menuliskan sebuah kalimat, maka yang harus kamu perhatikan adalah kata baku dan kata tidak bakunya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan untuk kali ini Miss Uci cukupkan sampai di sini ya. Berarti pertemuannya sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali. Alhamdulillah. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi tentunya dengan materi yang berbeda ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.